Kisah Kanyakumari ini akan selalu dikenang oleh alam semesta. Dewa Indra akhirnya merasa lega. Kekejaman Banasur telah berakhir. Setelah sekian lama menebar teror, kini alam semesta terbebas dari bayang-bayang kejahatannya. Ganesha pun setuju. Baginya semuanya telah selesai. Sekarang ibu, ayah, dan mereka semua akhirnya bisa kembali ke Kailas. Dengan penuh harap, ia mengajak ibunya pulang, berharap Mahakali kembali seperti dulu. Namun, Ganesha tiba-tiba terkejut. Ibunya sama sekali tidak menjawab. Mahakali hanya berdiri diam, dan kemarahan di dalam dirinya ternyata belum juga meredah. Dengan bingung, Ganesha menoleh kepada Mahadewa. Ia bertanya mengapa ibunya hanya diam dan tidak memberikan jawaban. Mahadewa mencoba menenangkan Mahakali. Ia memanggilnya dengan lembut, berharap amarah itu meredah. Namun, usahanya tidak berhasil. Di dalam pikirannya, Mahakali kembali teringat semua kejahatan yang pernah dilakukan Banasur. Ingatan itu justru membuat api kemarahannya semakin besar. Mahadewa, aku Banasur, aku memanggilmu. Permohonanku hanya satu, selain perempuan, tidak ada yang bisa menghabisiku. Itu pun yang masih gadis. Tiba-tiba, Mahakali melangkah pergi dengan amarah yang begitu besar. Ganesha kembali bertanya kepada ayahnya. Ia tidak mengerti mengapa ibunya masih marah, padahal Banasur sudah tiada. Mahadewa kemudian menjelaskan bahwa ini adalah pertama kalinya seorang manusia menjelma menjadi Mahakali. Dahulu, ketika Parwati menghabisi Sum dan Nishum, Raktabij, juga Chan dan Mun, ia melakukannya sebagai seorang dewi yang sepenuhnya memahami kekuatannya. Namun kali ini berbeda. Kumari yang menjadi Mahakali belum sepenuhnya memahami kekuatan yang ada di dalam dirinya. Ibu, aku merasa takut. Aku ingin pergi pada Kak Vasuki, Bu. Melihat keadaan itu, Dewa Indra mulai cemas. Ia meminta Mahadewa segera melakukan sesuatu. Jika Mahakali sampai masuk ke samudra, bencana besar bisa terjadi. Hanya Mahadewa yang mampu menenangkan amarahnya. Di saat yang sama, jauh di dasar laut, di alam para ular, kekacauan mulai terjadi. Amarah Mahakali mengguncang alam itu hingga para ular bermunculan dari laut. Kartikeya yang melihat kejadian itu sangat terkejut. Ia bertanya kepada Narayan, dari mana semua ular itu muncul? Narayan menjelaskan bahwa bukan hanya bumi yang terpengaruh oleh amarah Mahakali. Alam ular juga merasakan dampaknya. Kekuatan itu terlalu besar untuk ditahan, sehingga para penghuni alam ular terpaksa keluar dari dunia mereka. Di tengah kekacauan itu, dari alam ular terdengar suara seorang bocah yang memanggil Pasuki. Ia meminta pertolongan dan ingin segera menemui Pasuki. Mahadewa yang mendengar permintaan itu segera melepaskan Pasuki yang melingkar di lehernya. Dalam sekejap, ular itu menjelma menjadi sosok manusia dari bangsa naga. Masuki segera memohon izin kepada Mahadewa untuk pergi melindungi keluarganya. Setelah mendapat izin, ia langsung bergegas pergi. Alam semesta ini tidak mungkin bisa menahan amarah Mahakali, Mahadewa. Kita harus mencari jalan keluarnya. Saat Mahadewa hendak menghadapi Mahakali, Ganesha menahannya. Ia mengingatkan ayahnya tentang kejadian di masa lalu. Dulu, untuk menenangkan amarah ibu, ayah sampai memaksa ibu menginjak dadanya. Dan sejak saat itu,
ibu berkata bahwa ia tidak ingin hal itu terjadi lagi. Karena itulah, kali ini Ganesha dan Kartikeya yang akan mencoba menenangkan ibu mereka. Kartikeya pun setuju. Kali ini mereka yang akan menjaga ibu mereka. Akhirnya kedua putra Mahadewa itu maju mendekati Mahakali. Dengan penuh harap, mereka memohon kepada ibunya. Mereka meminta Mahakali untuk tenang dan berhenti. Setelah sekian lama mereka menantikan ibunya kembali, mereka ingin pulang bersama ke Kailas. Mereka memohon agar ibunya tidak marah lagi. Mahadewa kemudian ikut mendekat dan mencoba menenangkan Mahakali. Ia mengingatkan bahwa Mahakali pernah membuatnya berjanji untuk tidak membiarkan kakinya menginjak dada Mahadewa lagi. Namun, jika amarah Mahakali tidak juga meredah, Mahadewa terpaksa harus mengingkari janji itu demi menghentikan kemarahan Mahakali. Tunggu Dewa, tunggu Dewa. Mahadewa memandang Kumari dengan tenang. Dalam suaranya terdengar keteguhan sekaligus penghargaan. Ia mengatakan bahwa Kumari bukan hanya menghormati anugerah yang diberikan kepadanya, tetapi juga telah berhasil menghabisi Banasur. Sekali lagi, Kumari membuktikan bahwa demi menepati janjinya, Mahakali sanggup melewati semua batasannya. Mahakali kemudian berkata bahwa masih ada satu hal lagi yang harus dilakukan. Ia perlahan menutup matanya. Dalam sekejap, dari dalam dirinya muncul kembali wujud Kumari. Dengan perasaan haru, Kumari menatap Mahadewa. Kini ia menyadari sesuatu yang selama ini tidak pernah ia pahami. Setiap kali ia memanggil Mahadewa, sosok itu selalu datang kepadanya dalam wujud Jagannath. Ia pun merasa dirinya begitu bodoh karena tidak mampu mengenali pendampingnya sendiri. Mahadewa menjelaskan dengan lembut bahwa itu bukanlah kebodohan Kumari. Itu adalah kepolosan hatinya. Kepolosan yang justru sangat disukai oleh Bolenath. Kumari telah membuktikan bahwa meskipun ia tidak selalu percaya kepada para dewa, di dalam dirinya tetap ada pemuja sejati. Ia hanya membutuhkan bimbingan yang benar. Sebagai Kumari, ia telah memahami tujuan hidupnya dan berhasil mewujudkannya. Dari kisahnya, alam semesta akan belajar bahwa keinginan dan usaha adalah hal yang sangat penting. Perjalanan Kumari telah sampai di titik akhirnya. Kini, saatnya ia kembali bersatu dengan Mahakali. Kumari berjanji, jika pemujaan dan cintaku padamu tulus, maka sebelum matahari terbenam, kau akan menemuiku dan menerimaku sebagai pendamping hidupmu. Karena di kelahiran ini, aku hanya menerimamu sebagai pendamping hidupku dan tidak ada yang lainnya, Mahadewa. Namun Kumari menolak dengan tegas. Ia mengingatkan bahwa dirinya telah bersumpah. Sebelum mendapatkan Mahadewa sebagai pendamping, ia akan terus menantikan kedatangannya. Jika sekarang ia bersatu kembali dengan Mahakali, bukan hanya sumpah dan cintanya yang akan ternodai, tetapi juga akan menjadi penghinaan bagi Mahadewa. Ia tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Mahakali kemudian bertanya, apa yang ingin dilakukan Kumari? Kumari menjawab bahwa ia tidak akan meninggalkan tempat itu. Ia akan tetap menunggu Mahadewa di sana, apapun yang terjadi. Mendengar tekad itu, Mahakali merasa bangga. Ia mengatakan bahwa pemujaan dan cinta Kumari kepada Mahadewa akan selalu dikenang oleh alam semesta. Di tempat itu, kelak akan berdiri sebuah kuil atas nama Kumari. Mulai sekarang, tempat ini akan dikenal dengan nama Kanya Kumari.
Mahakali juga berkata bahwa meskipun Kumari tidak dapat mewujudkan sumpahnya untuk mendapatkan Mahadewa sebagai pendamping, setiap gadis yang datang berdoa di kuil itu kelak akan mendapatkan suami yang mereka dambakan. Mahadewa membenarkan hal itu. Ia menjelaskan bahwa Kumari adalah bagian dari Mahakali. Karena itulah alam semesta akan mengenalnya sebagai Dewi Kanya Kumari. Aku rasanya sudah tidak sabar lagi. Aku ingin segera kembali ke rumahku di Kailas. Namun Mahadewa hanya terdiam. Sikap itu membuat Mahakali mulai merasa cemas. Terlebih ketika ia menyadari bahwa Pasuki yang biasanya melingkar di leher Mahadewa tidak ada. Saat ia menanyakan keberadaan Pasuki, tiba-tiba Pasuki muncul sambil membawa tubuh adiknya yang telah tewas. Setelah kembali ke Kailas, Parwati merasa sangat bersalah. Pasuki adalah bagian dari keluarga mereka. Tetapi karena peristiwa itu, ia kehilangan anggota keluarganya. Tiba-tiba, Pasuki muncul dan dengan tenang mengatakan bahwa ia tidak pernah menyalahkan Dewi atas apa yang terjadi. Namun, Parwati tetap merasa bersalah. Ia merasa telah merenggut kebahagiaan Pasuki. Karena itu, ia ingin mengembalikan kebahagiaan dalam hidupnya. Serius dan memohon. Parwati kemudian menyampaikan keputusannya kepada Mahadewa. Ia ingin memberikan seorang adik kepada Pasuki. Untuk itu, ia memohon bantuan Mahadewa. Tanpa kekuatan Mahadewa, seorang anak tidak mungkin bisa dilahirkan di alam semesta. Ia meminta Mahadewa menciptakan seekor ular betina untuk Pasuki. Namun Mahadewa menolak. Ia menjelaskan bahwa kali ini ia tidak bisa membantu. Jika adik Pasuki lahir, masalah baru bisa muncul dan keseimbangan alam semesta bisa terganggu. Demi kebahagiaan Pasuki, ia tidak bisa membuat seluruh alam semesta menderita. Parwati tetap memohon. Ia berjanji bahwa setelah adik Pasuki lahir, ia sendiri yang akan bertanggung jawab atas segala akibat yang mungkin terjadi. Ia pun bertanya, apakah Mahadewa tidak setuju dengan permohonan pendampingnya? Kenapa mendadak kau mengadakan pertemuan di Kailas seperti ini, Dewi? Aku ingin memperbaiki kesalahan Dewa Indra. Kesalahan apa, Ibu? Karena aku, Vasuki, kehilangan adiknya, Ganesha. Jadi aku merestuinya untuk bisa mendapatkan adik lagi. Dewa Indra tiba-tiba ikut protes. Ia bertanya, mengapa kehormatan sebesar itu harus diberikan kepada seekor ular? Parwati menjawab bahwa seseorang dihormati bukan karena asal-usulnya, melainkan karena perbuatannya. Selama ini, Vasuki selalu siap membantu setiap terjadi musibah, dan dengan setia melindungi leher Mahadewa. Parwati kemudian menoleh kepada Mahadewa. Dengan lembut, ia mengatakan bahwa ia tahu Mahadewa mungkin tidak sepenuhnya setuju dengan keputusannya. Namun, ia tetap berterima kasih, karena pada akhirnya, Mahadewa telah menyetujuinya. Gauri, putri dari kekuatan kita. Pasuki merasa sangat terharu. Ia mengatakan bahwa dirinya bahkan tidak memiliki kata-kata yang cukup untuk berterima kasih kepada Dewi. Parwati telah memberinya kebahagiaan yang begitu besar. Karena itulah ia memohon agar Parwati sendiri yang memberi nama pada bayi itu. Parwati menatap bayi itu dengan lembut. Dalam suaranya terdengar kehangatan seorang ibu. Ia mengatakan bahwa bayi itu adalah jawaban dari semua kesedihan yang telah Pasuki alami. Bayi itu juga merupakan jawaban dari isi hatinya sendiri. Bayi itu lahir dari kekuatan Mahadewa,
Karena itulah Parwati memberinya nama Mansa. Pasuki sangat bahagia mendengar nama itu. Ia pun berjanji kepada bayi kecil tersebut bahwa ia tidak akan pernah membiarkan Mansa terluka. Itu adalah janji seorang kakak yang akan selalu melindunginya. Setelah itu, Pasuki meminta izin untuk membawa Mansa kembali ke alam ular. Namun Narayan mulai merasa khawatir. Dalam hatinya ia berkata kepada Mahadewa bahwa masalah besar tampaknya akan segera terjadi. Mahadewa menjawab dengan tenang bahwa ia sudah mengetahui hal itu. Tetapi Mahakali telah berjanji bahwa ia akan bertanggung jawab atas semua akibatnya. Mahadewa juga yakin bahwa pada akhirnya mereka akan menemukan jalan keluar. Namun di dalam hati Narayan, kegelisahan itu belum hilang. Ia merasa bahwa kehidupan Mansa memang berawal dari keputusan Parwati. Tetapi tidak seorang pun benar-benar mengetahui kekuatan sejati yang tersembunyi di dalam diri Mansa. Bahkan Parwati dan Pasuki sendiri pun belum menyadarinya. Sementara itu, Parwati terus berbicara dengan penuh perasaan. Ia mengatakan bahwa selama ini, ia sudah menerima begitu banyak cinta dari Ganesha dan Kartikeya. Namun setelah kelahiran Mansa, ada perasaan yang sangat berbeda yang tumbuh di dalam dirinya. Kini ia mulai mengerti mengapa dahulu ibunya selalu melindunginya dengan begitu besar. Hubungan antara seorang ibu dan anak memang seperti itu. Ia bahkan ingin melakukan begitu banyak hal untuk masa depan Mansa. Pasuki tiba-tiba merasakan rasa sakit yang sangat dahsyat. Ia tidak mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi pada dirinya. Rasa sakit itu terasa begitu kuat dan menyiksa. Sementara itu, Parwati masih berbicara dengan penuh kasih. Ia ingin memberikan kepada Mansa semua hal yang dahulu ibunya berikan kepadanya. Menurutnya memang benar bahwa seorang putri adalah bayangan dari cinta kedua orang tuanya. Ia lalu bertanya kepada Mahadewa, apakah itu benar? Namun Mahadewa hanya terdiam. Parwati pun bertanya, mengapa Mahadewa diam saja? Akhirnya Mahadewa menjawab dengan tenang. Ia mengatakan bahwa ia memahami perasaan Parwati. Tetapi setiap anak akan memilih jalan kehidupannya sendiri. Orang tua tidak dapat mengendalikan pilihan anak. Semuanya akan bergantung pada anak itu sendiri. Masa depan yang Parwati bayangkan bersama Mansa mungkin saja tidak akan terjadi seperti yang ia harapkan. Apa maksud perkataanmu? Mahadewa, lindungi aku, Mahadewa! Pasuki tiba dengan kondisi sangat lemah. Tubuhnya tampak tidak berdaya. Ia meminta maaf kepada Mahadewa. Dengan suara lemah, ia mengatakan bahwa dirinya telah berjanji akan menghadapi segala rintangan demi Mansa. Tetapi ia tidak sanggup menahannya. Parwati terkejut melihat keadaan Pasuki. Ia segera bertanya kepada Mahadewa, apa yang sebenarnya telah terjadi? Mahadewa menjelaskan bahwa Mansa lahir dari kekuatannya. Karena itulah di dalam diri Mansa juga terdapat benih kekuatannya. Pasuki tidak cukup kuat untuk menahan kekuatan tersebut. Ganesha merasa bingung. Ia bertanya, bagaimana mungkin Pasuki yang merupakan ular masih bisa terpengaruh oleh racun? Mahadewa kemudian menjelaskan bahwa di tenggorokannya sendiri terdapat racun yang sangat berbahaya. Bahkan jika semua racun dari alam ular digabungkan sekalipun, racun itu tetap tidak akan mampu menandingi racun yang dimiliki Mansa. Karena itulah Pasuki tidak sanggup menahan racun tersebut. Parwati mulai khawatir. Jika Mansa memiliki racun yang begitu kuat, berarti ia sendiri mungkin tidak akan mampu mengendalikan kekuatan itu. Jika racun itu sampai mempengaruhi Mansa, maka Parwati merasa bahwa dirinya lah yang harus bertanggung jawab melindungi anak itu. Kau sangat mulia, Dewi. Jika aku tidak bisa mengendalikan racun Mansa, lalu bagaimana aku akan menjaga adikku, Dewi? Parwati kemudian mengatakan bahwa hanya ada satu cara. Mansa harus diajarkan untuk mengendalikan dirinya. Untuk itu, ia harus membangkitkan 5 kekuatan suci. Setelah pemujaan dilakukan dan kekuatan itu bangkit, barulah Mansa dapat mengendalikan kekuatan dirinya sendiri. Parwati meminta Pasuki membawa Mansa ke Kailas.
kekuatan dan kesucian Kailas akan membantu proses itu berhasil. Setelah pembangkitan 5 kekuatan suci selesai, Pasuki akan dapat merasakan kebahagiaan menjadi kakak bagi Mansa tanpa rasa takut lagi. Parwati mencoba menenangkan Pasuki bahwa semuanya akan baik-baik saja. Jangan cemas, Pasuki. Semua akan baik-baik saja. Pasuki kemudian bertanya, bagaimana kebangkitan 5 kekuatan suci itu bisa dilakukan? Parwati menjelaskan bahwa ketika seorang ibu mengandung seorang anak, di dalam janin itu terdapat 5 kekuatan suci. Sebagai Dewi Alam Semesta, ia akan membangkitkan 5 kekuatan itu. Dengan begitu, Mansa akan mampu mengendalikan kekuatan yang ada di dalam dirinya. Namun di dalam hati Mahadewa muncul sebuah kekhawatiran. Ia merasa bahwa Parwati belum sepenuhnya menyadari betapa berbahayanya akibat dari keputusan yang sedang ia ambil.